Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 84, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Wanita tua itu memegang tangan Kauri sambil tersenyum. Keluarga Wijaya melihatnya sangat iri, tapi sekarang, Kauri tampaknya telah menjadi cucu kesayangannya. Meskipun dikatakan bahwa Sofia mungkin menikah dengan keluarga kaya di masa depan, untuk saat ini, Kauri adalah orang yang membantu keluarga Wijaya mengatasi kesulitan. Keluarga Wijaya memang selamat dari krisis dengan baik, tetapi keuangan perusahaan telah diserahkan kepada Kauri, dan tidak akan mudah bagi mereka untuk mencari minyak dan air di masa depan. Wanita tua itu bisa membuka satu mata untuk mereka, tetapi apakah Kauri bisa? Pikirkan tentang sikap mereka sebelumnya terhadap Kauri. Jika mereka memberitahu Kauri bahwa mereka serakah akan uang perusahaan, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Andika dan Sofia datang ke ruang pertemuan dengan wajah seolah-olah mereka sedang makan kotoran. Terutama ketika Andika melihat keintiman antara wanita tua dan Kauri, dia bahkan lebih marah. Di masa lalu, hanya dia yang bisa menikmati perlakuan semacam ini, tetapi sekarang, Kauri memiliki kecenderungan untuk menggantikannya. Kauri membantu perusahaan kami mengatasi kesulitan, dengan pinjaman 1 miliar, dan keuangan perusahaan di masa depan. Kauri akan bertanggung jawab penuh atas keuangan perusahaan. Ini yang saya janjikan sebelumnya. Selain itu, saya punya satu hal lagi, untuk diumumkan hari ini, kata wanita tua itu. Mendengar ini, Andika terkejut. Apakah nenek akan memberi Kauri posisi ketua perusahaan? Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh semua kerabat. Martin segera berdiri dan berkata, "Bu, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Ini masalah besar bagi perusahaan, tidak sepele." "Ya, Nenek, Anda harus berpikir jernih. Perusahaan keluarga Wijaya kita tidak dapat jatuh ke tangan orang luar." Andika mengingatkan sesuatu dalam kata-katanya. Wanita tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Mengingat Kauri memikul beban yang begitu berat, saya ingin seseorang membantunya berbagi sebagian darinya. Andika, kamu akan menjadi wakil direktur perusahaan di masa depan, dan kamu harus mencoba yang terbaik untuk membantu Kauri dalam proyek Globe." Kalimat ini keluar, orang-orang yang hadir tercengang, dan tidak ada yang mengira wanita tua itu benar-benar akan mempromosikan Andika saat ini. Dia belum melakukan banyak hal di perusahaan baru-baru ini. Posisi wakil direktur diberikan kepada Andika. Bukankah ini berarti kekuatan Kauri juga harus setengah di tangan Andika? Kauri menggertakkan giginya. Wanita tua itu berbicara dengan indah, dan bahkan menunjukkan penampilannya yang penuh kasih sayang, tetapi pada kenyataannya, dia masih tidak percaya pada dirinya sendiri. Takut bahwa semua hak perusahaan ada di tangannya, dan Andika akan kalah posisinya sebagai pemegang di masa depan. Kesempatan panjang. Tidak peduli berapa banyak yang saya lakukan, apakah itu tidak sebagus Andika dalam pikiran nenek? Setelah terkejut, kerabat keluarga Wijaya tersenyum lega. Tentu saja, mereka tahu mengapa wanita tua itu melakukan ini. Ini adalah pengaturan dan pelemahan yang cerdik hak Kauri di perusahaan. Dari awal hingga akhir, wanita tua itu menganggap Andika sebagai penggantinya. Andika tersenyum dan dengan cepat berkata, "Terima kasih nenek, saya harus lebih giat." "Kauri, kamu akan banyak bekerja sama dengan Andika di masa depan. Jika kamu mempunyai pertanyaan, silakan diskusikan," kata wanita tua itu. "Tidak," jawab Kauri. Setelah pertemuan, wanita tua itu memimpin. Dia keluar dari ruang rapat.
Andika dengan bangga berkata kepada Kauri, sepertinya tidak peduli berapa banyak yang kamu lakukan, nenek tidak menghargai kerjamu. Posisi saya dalam pikiran orang tua tidak sebanding dengan kamu. Mulai hari ini, setiap masalah perusahaan, saya akan melewatinya. Saya tidak peduli bagaimana kamu menghasilkan uang di perusahaan sebelumnya, tetapi di masa depan, bahkan jika kehilangan 1 rupiah pun, yang terbaik adalah menjelaskannya dengan jelas kepada saya. Kauri menyelesaikan dengan dingin. Tanpa memperhatikan Andika, dia berjalan keluar dari ruang pertemuan. Semua kerabat keluarga Wijaya dirugikan. Mereka tidak hidup dari gaji bulanan mereka. Jika mereka tidak bisa menggelapkan perusahaan, apalagi yang akan mereka jalani di masa depan. Kauri ini benar-benar tidak tahu baik atau buruk, bahkan wanita tua itu tidak peduli tentang hal-hal ini, dia masih dalam bahaya. Apakah dia pikir kita akan menempatkannya di mata kita? Mulai sekarang, kalian harus mengerti. Aku menginginkannya. Lihat apa yang berani dia lakukan denganku. Martin berdiri dan berkata kepada kerabat keluarga Wijaya, jangan khawatir, Andika sekarang adalah wakil direktur perusahaan. Bagaimana bisa? Kauri berani mempersulit kita. Andika tersenyum. Berkata, kali ini pinjaman 1 miliar rupiah. Jika kita tidak dapat mengambil uang untuk pulang, saya minta maaf leluhur keluarga Wijaya, jangan khawatir. Saya akan melindungi kalian. Jika jalang ini berani mempermalukan kalian, aku ingin terlihat bagus. Andika, kami bisa mengandalkanmu. Ya, dia seorang wanita. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Andika? Kauri kembali ke kantor, wajahnya tenggelam seperti air. Tidak pernah berpikir bahwa wanita tua itu akan mencubit tenggorokannya dengan cara ini. Andika menjadi wakil direktur, dan wanita tua itu dengan sengaja mendiskusikan masalahnya dengan Andika. Kapan Anda bisa menyadari bahwa Andika sama sekali tidak cocok untuk menjadi ketua? Apakah Anda benar-benar ingin perusahaan benar-benar hancur? Ketika hendak pulang kerja, Kauri menerima telepon dari Lucy, mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada Ariel kemarin, dan mengundang mereka untuk makan malam. Kauri tidak melihat Lucy selama beberapa hari. Jadi dia setuju. Setelah bekerja, Kauri berdiri di sebelah pintu mobil berkata, Lucy mengundang kita untuk makan di rumah. Aku akan menyetir, kamu tidak tahu jalan. Ariel turun dari mobil, berjalan ke kopilot, dan masuk ke mobil dan melihat bahwa ekspresi Kauri hari ini tidak terlalu cerah. Bank telah mengeluarkan uangnya. Masuk akal bahwa dia harus dalam suasana hati yang baik hari ini. Ada apa? Ariel bertanya. Nenek memberi Andika posisi wakil direktur atas nama membantu saya untuk berbagi dalam setiap masalah perusahaan. Dia juga meminta saya untuk berdiskusi dengan Andika tentang apapun di masa depan, kata Kauri dengan marah. Saya berharap wanita tua itu menemukan cara untuk menghentikan momentum kamu di perusahaan, tetapi saya tidak berharap dia menggunakan cara yang kurang ajar seperti itu, kata Ariel ringan. Kenapa? Tapi dia sudah mengatakannya sebelumnya. Biarkan aku bertanggung jawab penuh atas proyek global dan kekuatan finansial perusahaan, kata Kauri bingung. Bukankah itu mudah? Dia tidak ingin kamu terlalu populer di perusahaan. Itu mempengaruhi Andika. Bagaimanapun juga, Andika adalah kandidat ketua, kata Ariel. Bukankah dia takut aku akan melepaskannya? Kerja sama global, pinjaman bank, tapi aku melakukannya. Jika aku tidak peduli dengan urusan perusahaan, berapa lama keluarga Wijaya bisa bertahan? Kauri berkata tidak yakin. Maukah kamu? Ariel bertanya. Kauri menahan bicaranya. Bukan. Tentunya tidak. Dia akhirnya sampai pada titik ini dengan susah payah. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Inilah alasan mengapa wanita tua itu berani melakukan ini, karena dia telah memakanmu dan tahu kamu tidak akan melakukannya. Ariel menghela nafas. Kauri masih terlalu berhati lembut, tetapi bagaimana dia memutuskan, Ariel tidak akan melakukannya. Akan ikut campur, dan keluarga Wijaya memang langkah yang baik untuk Kauri, dia bisa belajar perlahan.
di Villa Wijaya. Setelah wanita tua itu kembali ke rumah, asistennya berkata dengan tatapan khawatir, "Ketua, tidakkah Anda takut menyebabkan ketidakpuasan Kauri dengan melakukan ini?" Wanita tua itu mendengus dingin, dan berkata, "Status apa dia di keluarga Wijaya sebelumnya? Status apa dia sekarang, dan mengapa dia tidak puas? Apa yang dia lakukan untuk keluarga Wijaya? Tentu saja, itu tidak mungkin aku benar-benar menginginkannya. Apakah posisi ketua diberikan kepadanya? Tapi, kelangsungan hidup keluarga Wijaya sekarang ada di tangannya," kata asisten itu. "Jangan khawatir, dia tidak memiliki keberanian. Tanpa keluarga Wijaya, dia bukan apa-apa. Dia harus makan jika dia dianiaya, dan dia harus makan jika tidak, dia akan menderita. Dan saya memperlakukannya dengan baik sekarang, dia seharusnya merasa beruntung," kata wanita tua itu. Asisten itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, wanita tua itu memutuskan sesuatu yang tidak bisa digoyahkan oleh orang biasa. Dan Kauri, ada kemungkinan besar dia tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Lagi pula, dia harus bergantung pada perusahaan untuk bertahan hidup. Jika perusahaan jatuh, dia mungkin tidak dapat menjalani kehidupan yang baik. Wanita tua itu dianggap telah menyerang garis hidup Kauri. Wanita tua itu berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Saya benar-benar takut akan pemborosan itu sekarang. Kauri telah banyak berubah selama periode ini. Sangat mungkin dia berada di balik pengaruhnya. Keluarga Wijaya harus tidak jatuh ke tangan orang yang boros." Bersambung.